Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Diduga korsleting listrik, toko bahan kimia ludes terbakar. Hindari jalan berlubang, 2 kendaraan bertabrakan. Dinas Kesehatan Tangerang Selatan mulai berikan vaksin booster dosis 2. Berlokasi di salah satu mal ternama di bilangan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mulai melakukan penyuntikan vaksin COVID booster dosis kedua untuk umum. Sebelum dilakukan penyuntikan, warga wajib menunjukkan identitas dan layanan Peduli Lindungi guna mengetahui jarak yang disyaratkan oleh Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan vaksinasi booster dosis kedua. Kemudian warga juga wajib menjalani pemeriksaan kesehatan termasuk cek gula darah dan suhu badan. Pelaksanaan vaksinasi COVID booster dosis kedua kali ini untuk perharinya Dinas Kesehatan menyediakan 250 dosis vaksin dan juga berlaku untuk masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan vaksin primer dan vaksin booster dosis pertama. Dengan berjalannya vaksinasi booster dosis kedua, diharapkan aktivitas dapat kembali normal dan kembali sehat. Harapannya sehat selalu sih. Terima kasih kepada pemerintah udah melakukan tugasnya dengan baik. Ada nggak syarat khusus Pak ketika Bapak saat ini melaksanakan vaksinasi booster kedua? Update Peduli Lindungi ya sama KTP sih, itu aja. Vaksin dosis kedua Pfizer. Ya Bu, Ibu melaksanakan vaksinasi booster kedua ini tujuannya apa nih? Untuk bisa balik normal lagi, biar bisa buka masker lagi. Selain di pusat keramaian, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan juga memberikan pelayanan vaksinasi COVID booster kedua untuk umum serentak di 35 UPTD Puskesmas. Ariel Meradus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Lebih dari 500 anggota panitia pemungutan suara atau PPS Kelurahan Sekota Tangerang menjalani pelantikan di alun-alun Ahmad Yani, Kota Tangerang. Selain Forkopimda dan anggota KPU Kota Tangerang, pelantikan ini turut disaksikan panitia pemungutan suara tingkat kecamatan atau PPK. Sebelum dilantik, ratusan anggota PPS ini menjalani long march terlebih dahulu dari Stadion Benteng Ribon menuju alun-alun Ahmad Yani. Saat bertugas, para PPS diminta kerja dengan jujur dan amanah sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar Pancasila. Menurut Ketua KPU Kota Tangerang, pada pemilihan umum yang akan datang, jumlah TPS di Kota Tangerang bertambah menjadi 5.757 TPS dari jumlah TPS pada pemilu tahun 2019, yakni sebanyak 5.067 TPS dengan jumlah TPS terbanyak di wilayah Cipondoh. Ada sekitar hampir 500 orang ya, termasuk dengan PPK dan jajaran sekretariat, kemudian juga dengan jajaran KPU Kota Tangerang. Nah, teman-teman ini nanti setelah dilantik akan langsung bekerja. Yang pertama akan berkoordinasi terkait dengan jajaran sekretariat panitia pemungutan suara di tiap kelurahan, kemudian merekrut Pantarli tanggal 26 Januari sampai tanggal 31. Sementara Wakil Wali Kota Tangerang berharap para anggota PPS yang selesai dilantik pada hari ini dapat melaksanakan tugasnya dengan adil dan netral. Saya menyampaikan apresiasi kepada KPU Kota Tangerang yang terus melakukan langkah-langkah upaya melakukan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Hari ini dilaksanakan pelantikan diawali dengan pernyataan janji oleh semua anggota PPS dan dilakukan pengucapan fakta integritasnya.
Untuk mengamankan jalannya pemilu, Polres Metro Tangerang Kota akan terus berkoordinasi dengan KPU agar pemilu berjalan dengan lancar dan aman. Terkait kegiatan pengamanan yang jelas saat ini kita terus koordinasi dengan KPU, Bawaslu maupun panitia pelaksanaan dan penyelenggara pemilu ini apa yang dibutuhkan, kemudian kita juga lihat potensi-potensi kerawanan yang ada supaya kita bisa mempersiapkan pengamanan kita dengan baik. Anggota PPS tersebut akan mulai menjalankan tugasnya terhitung mulai dari hari pelantikan hingga 16 bulan ke depan. Ariel Meranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Sejumlah polisi terus mengejar para pelaku judi sambung ayam di Kampung Wudulan, Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Mendengar suara tembakan, para pelaku judi lari berhamburan melalui jalan perkampungan dan pesawahan. Selain mengejar pelaku, polisi juga menyita perlengkapan judi sambung ayam seperti 8 ekor ayam jago aduan, kandang ayam, alat peraga, jam dinding, hingga catatan rekapan dari hasil aduan sambung ayam. Judi sambung ayam di daerah Jawilan tengah marak. Mereka melakukan perjudian di tempat yang jauh dari keramaian, bahkan mereka kerap bermain di tengah hutan. Ketika ada kejadian di TKP, kami juga kaget. Akhirnya ya kami mengikuti prosedur yang berlaku. Gitu. Jadi ucapan terima kasih dan apresiasi untuk bagaimana agar di Pasir Buyut ini tidak ada lagi kegiatan serupa bahkan di Jawilan di Kabupaten Serang pada harapannya gitu. Demikian Pak. Penggerebekan perjudian sambung ayam ini karena informasi dari masyarakat yang resah dengan kegiatan tersebut. Selain itu, polisi juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi kejahatan tersebut lantaran dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan. Para pemain membubarkan diri seluruhnya, dan di situ di TKP kami berhasil mengamankan beberapa barang bukti yang digunakan untuk kegiatan sabung ayam tersebut, seperti kami mengamankan 8 ekor ayam dan lalu arena tempat dilakukan sabung ayam dan juga beberapa kandang ayam yang dapat kami amankan di lokasi. Polisi akan terus memberantas perjudian sambung ayam di wilayah Kecamatan Jawilan. Ariel Meranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.